Selama 100 tahun terakhir, lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah lenyap begitu saja di segitiga Bermuda. Tidak ada puing, tidak ada perpisahan, tidak ada apa-apa. Setiap hilangnya kapal atau pesawat terasa seperti awal dari sebuah kisah thriller tanpa akhir. Tak heran orang-orang menciptakan teori-teori liar, distorsi waktu, kota bawah laut, peradaban luar angkasa. Dan sekarang, seorang ilmuwan mengklaim bahwa ia telah memecahkan misteri segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda sendiri adalah sebidang lautan di antara Florida, Bermuda, dan Kepulauan Karibia. Ukurannya tidak tetap, berkisar antara 500.000 hingga 1,5 juta mil persegi. Orang-orang menyalahkan wilayah ini atas banyaknya kasus hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Berikut adalah beberapa kisah paling menyeramkan. Pada tahun 1881, Ellen Austin sedang berlayar dari Liverpool ke New York ketika Kapten Griffin mengambil keputusan berisiko memotong jalur melalui Laut Sargasso yang penuh badai, tepat di dalam segitiga Bermuda. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah kapal hanyut, tanpa sinyal, tanpa awak, hanya keheningan yang mencekam. Setelah 2 hari mengamati, Griffin mengirim anak buahnya naik ke kapal itu. Mereka menemukan skuner itu masih lengkap. Kargo, persediaan, semuanya ada, namun benar-benar ditinggalkan. Griffin memutuskan menempatkan beberapa awaknya di kapal tersebut dan berlayar bersama kedua kapal menuju New York. Namun kemudian badai hebat menerjang. Setelah badai reda, skuner itu kembali terombang-ambing dan para awak yang ditempatkan di atasnya telah lenyap. Dalam keadaan terguncang, Griffin meninggalkan kapal itu dan melanjutkan pelayaran ke New York. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat skuner itu maupun awaknya lagi. Pada tanggal 4 Maret 1918, kapal perkasa USS Cyclops berangkat dari Barbados menuju Baltimore. Lambung kapalnya mengerang di bawah beban 11.000 ton biji mangan. Kapal itu tak pernah sampai. Kata-kata terakhir dari kapal itu terdengar biasa dan tenang, cuaca cerah, semua baik-baik saja. Dan setelah itu, hanya ada keheningan. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada puing, tidak ada jenazah. Dalam rentang waktu 9 hari ketika seharusnya kapal itu tiba di pelabuhan, Cyclops begitu saja lenyap bersama 305 orang di dalamnya. Ini tetap menjadi kehilangan nyawa terbesar di Angkatan Laut Alasan di luar pertempuran. Pada tanggal 22 Desember 1967, Witchcraft, sebuah kapal pesiar mewah sepanjang 23 kaki, berlayar hanya 1 mil dari pantai Miami. Pemiliknya dan seorang temannya tidak merencanakan apapun yang dramatis selain mengapung dengan tenang untuk menikmati lampu Natal. Pada pukul 9 malam, penjaga pantai menerima panggilan yang tenang. Kapal itu menabrak sesuatu dan perlu diderek. Tidak ada kepanikan, ingat, tidak ada bahaya. Mereka berjanji akan menyalakan suar untuk menandai lokasi mereka. Kurang dari 20 menit kemudian, tim penyelamat tiba di lokasi persis, tetapi laut itu kosong. Tidak ada kapal, tidak ada suar, tidak ada tanda-tanda kedua pria itu. Witchcraft telah lenyap. Pada tanggal 5 Desember 1945, 5 pesawat lepas landas dari Fort Lauderdale untuk menjalani latihan rutin selama 3 jam. Namun tak lama setelah keberangkatan, segalanya mulai salah. Pemimpin mereka, Letnan Charles Taylor, melaporkan kompasnya tidak berfungsi. Yakin berada di atas Florida Keys, ia mengabaikan protokol, terbang ke timur laut. Anak buahnya membantah, mendesak terbang ke barat menuju daratan, tetapi ia tetap kebingungan. Cuaca memburuk dan radio semakin melemah. Bahan bakar mulai menipis. Pesan terakhir Taylor adalah bahwa begitu pesawat pertama hampir kehabisan bahan bakar, mereka semua akan mendarat darurat bersama-sama. Setelah itu, hanya ada keheningan. Angkatan Laut meluncurkan pencarian besar-besaran. 2 pesawat penyelamat dikirim, tetapi dalam waktu 20 menit, salah satunya juga menghilang, membawa serta 13 awaknya. Tidak ada puing-puing bersama dengan 27 orang secara keseluruhan yang pernah ditemukan. Lalu ada juga kisah mengerikan dari Great Isaac Sea yang hanya dihuni oleh 2 orang, para penjaga mercusuarnya. Pada tanggal 4 Agustus 1969, sebuah kapal tiba di sana setelah berulang kali tidak mendapat respons radio. Pulau itu kosong. Kedua pria itu telah hilang. Beberapa hari sebelumnya, badai telah melanda. Namun, mercusuar tetap utuh dan persediaan tidak tersentuh. Mengapa para penjaga berpengalaman meninggalkan tempat perlindungan teraman yang mereka miliki? Beberapa orang berpikir mereka tersapu ke laut. Yang lain mengklaim bahwa para penyelundup atau penjahat lainlah yang mengambil mereka. Sampai sekarang, misteri Great Isaac masih belum terpecahkan. Namun, seorang ilmuwan Australia, Carl Kruszelnicki, berkata, tidak ada yang paranormal di sini. Dan NOAA Amerika Serikat telah mengatakan hal yang sama selama bertahun-tahun. Mereka mengklaim bahwa kapal dan pesawat menghilang di mana-mana.
Lautan itu sangat luas, badai bisa sangat ganas, dan kadang-kadang nasib buruk memang sering terjadi. NOAA secara langsung menyatakan pada 2010, tidak ada bukti sama sekali bahwa benda hilang di segitiga Bermuda lebih sering daripada di tempat lain yang dilalui kapal laut. Sejak tahun 2017, Kruselniki sudah mengibarkan bendera yang sama. Segitiga Bermuda bukanlah tempat terkutuk, tempat itu hanya ramai saja. Ia mengatakan kepada The Independent bahwa dengan begitu banyak kapal dan pesawat yang terus-menerus melintasi wilayah laut itu, yang memang sudah sulit untuk dinavigasi, sangat masuk akal jika ada beberapa yang akhirnya menghilang. Secara persentase, jumlah kecelakaan di sana tidak berbeda dengan tempat lain di dunia, dan itu bukan hanya pendapatnya saja. Lloyd's of London, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, sudah mengatakan hal yang sama sejak tahun 1970-an. Bahkan penjaga pantai Amerika Serikat pun mendukungnya. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional juga punya penjelasan yang cukup masuk akal dan tidak mistis. Mereka menunjuk pada kekuatan alam seperti arus teluk, arus kuat yang bisa menciptakan cuaca buruk dalam hitungan detik. Ada juga labirin pulau-pulau Karibia yang membuat navigasi jauh lebih rumit daripada yang orang kira. Dan kemudian kita juga harus mempertimbangkan keanehan magnetisme bumi yang bisa mengacaukan kompas, membuatnya menunjuk ke utara sejati alih-alih utara magnetik. Kruselniki juga terus muncul di berbagai berita utama, mengulangi hal yang sama. Statistik tidak berbohong. Bahkan untuk kasus-kasus terkenal seperti penerbangan 19, penjelasannya cukup sederhana. Cuaca buruk, kesalahan pilot, atau biasanya kombinasi keduanya. Sayangnya, dunia tidak menginginkan soal matematika yang membosankan. Teori konspirasi tentang segitiga Bermuda, monster laut raksasa, atau kota Atlantis yang hilang tenggelam ke laut jauh lebih seru untuk dibayangkan. Memang ada penjelasan ilmiah lebih masuk akal, tapi tidak membuat merinding seperti kisah monster laut yang bagus. Menariknya, segitiga Bermuda bukan satu-satunya tempat misterius yang menelan pesawat dan kapal. Ada juga segitiga Selat Bass, sebuah wilayah perairan liar dan tak terduga di antara daratan utama Australia dan Tasmania. Sejarahnya dipenuhi dengan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Mungkin kisah yang paling menyeramkan adalah tentang Frederick Valentich. Kejadian ini terjadi pada tahun 1978. Baru berusia 20 tahun, ia menerbangkan pesawat kecil Cessna menuju Pulau King. Ia melaporkan lewat radio tentang benda logam aneh yang berputar-putar di atasnya. Beberapa saat kemudian, hanya ada suara statis. Ia tidak pernah ditemukan. Hingga hari ini dia tak ada yang tahu tentang apa yang ia lihat atau apa yang terjadi padanya. Pada tahun 1973, kapal kargo MV Blythe Star juga tiba-tiba lenyap di wilayah itu. Para penyintas kemudian terombang-ambing selama berhari-hari, berjuang untuk bertahan hidup. Bangkai kapal akhirnya ditemukan, tetapi keadaan di sekitar tenggelamnya kapal itu masih menimbulkan banyak pertanyaan. Namun daftar kelam selat ini sudah ada sejak jauh sebelumnya. Pada tahun 1797, ada kapal sloop Eliza. Kapal itu lenyap tanpa jejak saat sedang menyelamatkan kargo dari bangkai kapal Sydney Cove. Dari tahun 1838 hingga 1840, terjadi gelombang hilangnya kapal di wilayah tersebut. Setidaknya 7 kapal yang menuju Melbourne menghilang, beserta seluruh awaknya, dan hanya 3 bangkai kapal yang pernah ditemukan. Sisanya tetap hilang selamanya. Setelah itu, masih banyak lagi kasus hilangnya kapal. Salah satu yang terbaru terjadi pada tanggal 2 Agustus 2025. Gregory Vaughan, 72 tahun, dan Kim Warner, 66 tahun, lepas landas dari Georgetown, Tasmania, dengan pesawat olahraga ringan menuju Hurlstone, New South Wales. Mereka tidak pernah sampai di sana. Pencarian tidak membuahkan hasil apapun. Selat Bass tidak pernah membutuhkan bantuan untuk membuat orang menghilang. Setiap insiden semakin memperdalam misteri, namun para ahli bersikeras bahwa bukan kutukan yang bekerja, melainkan selat itu sendiri. Perairan dangkal, angin liar yang berubah tanpa peringatan. Para pelaut dan pilot menghadapi campuran buruk dari sisi terburuk alam setiap kali mereka memasuki koridor itu. Dan pada akhirnya, sebagian besar kasus hilangnya orang, baik di segitiga Bermuda maupun di tempat lain, memiliki penjelasan logis. Kondisi cuaca yang sangat ekstrem, arus yang rumit, faktor kesalahan perilaku manusia, atau sekadar nasib buruk. Namun ketika pola mulai muncul, otak kita senang untuk menghubungkan titik-titik misteri tersebut, meskipun sebagian besar hanyalah kebetulan semata. Mungkin itulah sebabnya kisah-kisah misteri seperti ini tidak akan pernah bisa benar-benar lenyap dari ingatan kita.